Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas remedialan PPKN dan di sini saya akan menerangkan tentang partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Pada dasarnya, upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Diharapkan keduanya saling bekerja sama dan penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, upaya penegak hak asasi manusia sering mengalami kendala dan hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kondisi sosial budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dan bentuk negara kepulauan yang juga memiliki banyak alat dan budaya. 2. Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik melalui cara personal maupun teknologi. 3. Untuk mengatasi permasalahan di negeri ini, pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut terkadang harus mengabaikan perbedaan kondisi masyarakat sehingga terjarang terdapat hak-hak manusia yang dilanggar. 4. Dibuatnya peraturan perundangan bertujuan untuk mengatur hak-hak asasi manusia agar tidak saling bersinggungan. Namun dengan adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM sering terjadi. 5. Tidak hanya pemerintah dan peraturan perundangan yang mengatur persoalan HAM, aparat dan penindaknya sebagai eksekutor memiliki faktor yang penting dalam penegakan HAM. Penindakan yang lemah mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain. 6. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM. Akibatnya, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga negara seperti pencurian, penodongan, penganiayaan ringan, dan sebagainya. 7. Rendahnya kualitas mental aparat penegakan hukum di Indonesia sehingga korupsi dan kolusi masih dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. 8. Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Sebagai warga negara, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain dapat berupa sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. Sikap tersebut kita kemukakan dengan alasan bahwa pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya adalah pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. 2. Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mendukung upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM lainnya. Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. A. Instrumen HAM, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan HAM. B. Aparatur pemerintah seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya. C. Proses peradilan hak asasi manusia seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya. A. Instrumen penegakan HAM, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum internasional dalam International Crime Court (ICC). B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma tahun 98. C. Jika di dunia terdapat 11 kategori kejahatan manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 hanya mengambil 10 kategori. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan manusia yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 belum mengaturnya. D.
Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. E. Perlindungan saksi yang tidak maksimal. F. Hukum acara peradilan HAM masih menggunakan hukum acara KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.